Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aquarius ya. Tema atau judul games kali ini adalah yang Gunda Gulana karena kamu Aquarius. Kira-kira siapa? Nanti kita lihat sesuai dengan energi kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini ya, agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Ini hanya sebuah games ya, walaupun memang ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, dan games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk kamu Aquarius, berikan energi kamu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untuk kalian dari bintang Aquarius ya. Aquarius, Aquarius. Aquarius, yang gundah gulana karena kamu, yang sedih akan kamu, yang letih lesu akan kamu. Kenapa ya? Nanti kita lihat apa penyebabnya atau isi hati dia terhadap kamu Aquarius. Aquarius. Oke. Wow, saya lihat di sini orang-orang yang terkoneksi dengan kamu, dia sangat memperhatikan kamu ya. Kamu serasa bebas, ya, merasa merdeka, tetapi mereka itu memperhatikan kamu walaupun kamu merasa bahwa tidak ada yang memperhatikan. Ya, tatapannya tajam, terus penuh dengan pengharapan juga ya. Walaupun memang kondisinya ada beberapa dari kalian yang saya lihat di sini pasangannya itu mungkin merasa bahwa hubungan saat ini kok flat, hubungannya kok kayak macam tidak berkembang ya. Ada yang penantian ya, saya lihatnya seperti gitu. Ada penantian dan saya lihat di sini kecemasan, ketakutan ya dengan hari esok ya. Itu yang dia rasakan. Ini energi bisa terbalik, entah ini di diri kamu atau entah ini di diri pasangan kamu. Kamu bisa menyesuaikan. Dan kalaupun ini tidak terjadi pada diri kamu, berarti energi orang lain, karena ini energi general ya, semua Aquarius ataupun orang-orang yang terkoneksi dengan Aquarius ya. Jadi kamu ambil sesuai dengan yang kamu rasakan saja ya. Oke, ada pula saya lihat di sini kamu terkoneksi dengan orang-orang yang sudah mempunyai anak ya, ataupun mungkin terkoneksi dengan, ataupun kamu yang sudah mempunyai berkeluarga gitu, terkoneksi dengan eh, pasangan kamu ya, maksudnya gitu, ataupun mungkin terkoneksi dengan duda atau janda ya, ataupun sama-sama sudah mempunyai pasangan masing-masing tetapi masih terkoneksi ya, ibaratkan ada hubungan triparti tetapi sama-sama sudah mempunyai pasangan, ataukah yang tadi ya sudah berpasangan dengan orang yang mempunyai pasangan, entah kamu entah dia yang sudah mempunyai pasangan ya, sehingga dia merasa bahwa tidak nyaman ya. Ada yang saya lihat di sini cuman hanya mau kebutuhan seks aja ya, ataupun mungkin kalau seandainya kamu bersama saat ini sudah resmi menikah ya, malah kebutuhan intimnya itu kurang ya. Intim dalam artian hubungan seks atau intim bersama ya, maksudnya hubungan bersama dengan keluarga, karena entah kamu pusing dengan kehidupan kamu, entah kamu sibuk dengan kerjaan ya, ini ada malah saya lihat bentrok dan pisah ya. Ya bertengkar ya. Kalaupun seandainya kamu belum nikah, ini lebih ke seksual ya, dan ke duit ya. Nah ini ya, dalam artian ini berbeda kalau seandainya kamu belum nikah ya. Kenapa sampai dia gundah, kenapa dia sedih, dia merasa bahwa kamu itu hanya mau enaknya aja gitu ya.
eh, entah mau duit aja sehingga kamu masih bisa bersama dia, ataupun seks gitu ya. Jadi ya dia sedih aja padahal belum menjadi pasangan suami istri, belum resmi ya, artinya dosa dan macam-macam, takut malah nanti hamil dan macam-macam. Tapi kamu tidak melihat dari situ, dari segi ini ya, ini khususnya laki-laki ya. Ataupun ada perempuan juga, kalau seandainya kamu Aquarius wanita, maunya dimanja, dibelai, padahal dia tuh lagi sibuk untuk ya artinya romantis ya, padahal dia tuh lagi sibuk untuk mungkin ada kerjaan dia yang memang harus dikerjakan penting, ataupun memang ya pokoknya intinya kamu tidak mengerti akan dia ya. Dan kalaupun seandainya kamu sudah bersama ya, sudah menikah, ini malah kebalikannya gitu ya. Malah dia merasa bahwa kamu kok sudah nggak mesra lagi sama saya, kenapa kamu terlalu sibuk, apakah ada yang lain di luar, apakah saya sudah nggak seksi, apakah kamu sudah tidak mencintai saya lagi. Nah ini ada beberapa ya yang merasa bahwa kayaknya cinta kamu sudah berkurang gitu ya. Jadi mau tidak mau ya dia harus introspeksi diri dia lagi. Kenapa sampai bisa begitu ya? Dia sangat memperhatikan kamu ya. Jadi jangan kamu berpikir dia tidak memperhatikan, walaupun memang dia sedikit cuek. Karena kenapa dia cuek ya? Karena kamu cuek ya. Jadi dia cuek itu karena ya kamu yang cuek ya. Saling membalas karena masih sama-sama childish dan sama-sama saling ingin dimengerti ya. Dan saya lihat lagi ya, dia mau komitmen sama kamu. Kalau memang kamu mau menikahi dia, silahkan. Kalau tidak ya pergi aja, putus aja ya. Ini kehidupan dia merasa kayak flat aja ya, mati tidak, hidup juga tidak ya. Jadi bingung ya, dia mau kamu lebih tegas, lebih fokus pada diri dia dan diri kamu ya ke depannya gitu. Apa yang harus kita lakukan supaya hubungan ini bisa lebih baik. Tapi itu tidak ada di kamu ya. Kamu kayak macam tidak mau berkomitmen dengan dia gitu, macam seakan-akan kamu biarin aja gitu ya. Padahal dia itu sangat-sangat mau kamu lebih berkomitmen ya, ataupun lebih tegas pada diri sendiri. Dan saya lihat di sini memang ya sama-sama masih childish ya, sehingga hal-hal kecil aja dibesar-besarkan ya. Ada beberapa dari kalian yang ya ribut, mungkin masalah waktu, masalah komitmen, ataupun ya itu karena kurang apa ya, mengambang, masalah itu nggak diselesaikan, sehingga itu aja yang diungkit-ungkit ya. Makanya itu harus diselesaikan. Dia mau kamu harus menyelesaikan masalah supaya jangan mengambang dan menjadi beban pikiran. Karena memang saya lihat di sini kalian tuh ada yang perbedaan agama, usia, budaya, terus tempat tinggal juga, negara juga ya. Jadi bingung ya, mau bagaimana, apalagi perbedaan agama. Apakah dapat restu dari orang tua ataukah tidak? Nah ini siapa yang mau mengalah dan bagaimana ya? Kalaupun negara, bagaimana administrasi nanti, siapa yang mau ikut siapa ya, masih bingung ya, seperti gitu. Dan saya lihat juga di sini dia selalu, kalau ini ada hubungan LDR juga ya, yang tadi saya bilang beda negara, beda pulau ya. Mungkin kamu bekerja, ataupun malah kamu meninggalkan anak kamu di orang tua, ataupun mungkin di pasangan ya. Ada perpisahan jarak ya, sehingga mau tidak mau ya dia rindu ya. Dia mau kamu itu lebih prioritaskan dia, menanyakan kabar. Ini terkadang malah dia telepon gak diangkat, alasan sibuk, WA gak dibalas padahal dibaca ya. Atau masalah sedikit cemburu-cemburu ya, overprotective itu yang kadang-kadang entah dia yang overprotective, entah kamu ya, karena yaitu kamu tidak menjawab dia punya SMS atau WA atau angkat telepon. Jadi dia pikirannya aneh-aneh ya. Nah ini dia merasa bahwa kamu kayaknya cintanya sudah berkurang ya. Dan ya pokoknya sudah tidak seperti dulu lagi. Kamu fokus pada yang lain dan memprioritaskan yang lain ya. Mungkin ke depan kamu harus bisa lebih memprioritaskan dia ya, ataupun bisa komunikasi bahwa saya tetap bersama kamu, nggak usah takut, saya sibuk ya untuk kamu juga gitu. Harus diberikan apa ya, harus bisa diberikan penjelasan dibandingkan diam ya, seperti gitu. Dan saya lihat juga di sini ada beberapa dari kalian yang mungkin belum menepati janji. Mungkin ada janji-janji kamu ya, ataupun yang tadi saya bilang ya,
mau komitmen janji-janji aja tapi nggak direalisasi. Nah ini dia kecewa di situ, makanya dia gunda gulana ya. Judul sesuai tema ya. Kenapa saya bilang gunda gulana ini bukan berarti saya mengintimidasi kamu, kok nggak ada yang bagus-bagusnya ya, karena sesuai tema. Gunda gulana kan berarti bahkan sedih, patah hati, letih, lesu, capek, lelah. Nah ini ya, makanya kan pasti negatif-negatif. Nah ini negatif-negatifnya yang saya bilang, atau isi hati dia terhadap kamu yang negatif, ataupun yang harus kamu rubah. Kalaupun memang kamu sudah tidak merasa tidak seperti gitu ya, berarti bukan kamu. Tapi kalau memang kamu merasa, berarti kamu harus introspeksi diri ya, seperti gitu. Karena ini hati dia ya, saya mewakilkan karena dia lebih banyak diam dan kamu pun juga lebih banyak diam, jadi tidak ada interaksi, komunikasi berkurang, malah bahkan diskom ya, karena tidak ada komunikasi, sudah berkurang, ujung-ujungnya diskomunikasi, ujung-ujungnya ribut ya, ujung-ujungnya ada yang pisah. Nah ini ya, jadi kamu harus, kalau memang mau pasangan kamu lebih nyaman dengan kamu ya, kamu harus introspeksi diri kamu ya, harus bisa menepati janji. Kalau memang kamu nggak bisa menepati janji, jangan janji-janji gitu ya, karena ada penantian di sini ya, ada penantian. Kalau tidak dia pergi nanti ya, karena dia serasa ditipu oleh kamu ya, dia sudah rugi di waktu, tenaga, biaya. Nih ada beberapa malah dia mau ya udah kita pisah aja kalau memang kamu nggak punya komitmen yang jelas terhadap saya dan masa depan. Karena ya dia tidak mau juga diduakan ya, dia tuh selalu berpikiran negatif terhadap kamu kalau uh, kamu itu tidak bersama dia ya. Makanya dia tuh sebenarnya, artinya gini, ada beberapa yang memang jarak ya, tetapi setidaknya kamu prioritaskan dia. Contohnya bela-belain untuk bisa datang ke daerah dia, ataupun ambil cuti ya, artinya dia melihat perjuangan kamu. Ini nggak ada perjuangan, cuman janji oke, nanti bulan depan pada saat waktu yang ditunggu malah di cancel atau batal ya, ataupun ya sudah gitu ya. Dan dia harus menanti menunggu dan menunggu lagi ya, dia capek sebenarnya. Nah ini makanya dia berpikiran negatif aja tentang kamu, itu yang seperti yang tadi juga, yang seks dan uang ya. Apakah ini dia cinta saya betul, atau dia karena cinta saya karena uang saya dengan seks aja. Nah ini ada beberapa yang berpikir gitu. Ini lebih ke orang-orang yang belum menikah ya. Ya seperti gitu, pinjam duit, ujung-ujungnya belum dibalik-balikin ya, katanya bisnis ini bisnis itu, tapi ujung-ujungnya malah nipu, pergi. Ada yang pergi meninggalkan dengan bahkan dengan hutang ya. Kamu yang akhirnya entah kamu entah dia hutang ya, tetapi memang akhirnya bentrok gara-gara keuangan gitu, entah dililit hutang ataupun mungkin eh, apa ya, dia yang mempunyai hutang ke kamu tapi tidak menepati janji untuk pengembaliannya. Nah ini ada beberapa ya, yang dengan iming-iming cinta tapi ujung-ujungnya pinjam duit ya. Jadi dia sudah berpikiran negatif tentang kamu. Nah ini kalaupun ini bisa sebaliknya juga ya, karena saya lihat di sini juga ada beberapa dari pasangan dari Aquarius yang begitu, yang pinjam-pinjam duit ya, karena memang sama-sama bisnis ya. Jadi mungkin Aquarius yang pinjam, dia pinjam, ya sudah akhirnya bentrok juga ya. Dan dia mau itu kamu juga lebih fokus pada dia ya, jangan membanding-bandingkan diri dia dengan yang lain. Terkadang kamu mengagumi yang lain di depan dia. Nah ini dia cemburu ya, itu yang dia tidak suka ya, kamu seakan-akan mengagumi orang-orang yang lain, akhirnya dia sedih ya. Dan ya merasa bahwa kamu itu kayak tidak, ya tidak mempunyai hati lah gitu ya, selalu memberikan yang terbaik, atau bukan selalu memberikan yang terbaik, maksudnya selalu membandingkan orang-orang yang mempunyai kelebihan dan membandingkan dengan kekurangan dia, ataupun sebaliknya membanding-bandingkan kekurangan dia dengan kelebihan kamu. Nah ini ada beberapa ya, jadi dia kayak macam tidak pede bersama kamu, merasa terintimidasi, merasa tidak bahagia, merasa tidak nyaman ya. Dan dia melihat kamu juga orangnya emosinya kurang stabil ya, dalam segi emosi ya. Ini ibaratkan kapal itu jalan lurus ya, ibaratkan kamu kalau marah cuek aja lurus gitu, tapi kadang-kadang uh, tidak ada angin, tidak ada hujan, kamu diam aja di rumah ya. Pokoknya gitu intinya, kayak macam kadang-kadang kamu tidak bisa ditebak ya, tiba-tiba marah pergi, tiba-tiba datang, diam, duduk di tempat di rumah, habis itu pergi lagi. Nah itu ya, kayak macam tidak ada, kayak macam apa ya, kayak rumah itu kayak hanya persinggahan kamu untuk ganti baju, mandi, habis itu makan. Ya syukur-syukur kalau makan ini makan enggak, cuman ganti baju, mandi, pergi lagi ya ini.
dan dia serasa kayak macam topeng aja ataupun patung aja, casing aja bahwa punya pasangan, tetapi hatinya sedih atau hatinya selalu kesepian. Nah ini mungkin ke depan kamu harus lebih betah di rumah ya. Dan dia juga tidak suka dengan kamu ya, mungkin kamu juga suka minum minuman keras ya, sampai mungkin ada kayak macam mabuk atau sakit atau apa ya, entah minum minuman keras, merokok ya. Dia mau kamu itu bisa lebih apa ya, lebih betah di rumah, jangan terlalu bergaul bebas ya dengan dengan orang lain, dengan sahabat kamu. Dia mau kamu lebih betah di rumah bersama dia, lebih santai ya, lebih bekerja keras juga, fokus pada keluarga ya, bermain dengan anak. Ini malah tidak, meninggalkan dia dengan anak sendiri ya, dan dia mengurus gitu. Ataupun malah kalau seandainya kamu belum menikah, kamu lebih fokus pada orang lain gitu dibandingkan menemani dia. Contohnya kamu lebih peka terhadap keluarga kamu, orang sahabat kamu atau diri kamu sendiri kebanding bersama dia, menemani dia ya. Macam contoh kalau dia minta tolong kamu bilang saya lagi sibuk, banyak aja alasannya. Kalau yang belum berpasangan ya, kalau sudah berpasangan malah tidak betah di rumah ya, lebih lebih ya individual saja gitu ya. Jadi dia merasa sendiri, ataupun saya lihat di sini ada triparty ya. Dia merasa cemburu. Dia merasa cemburu ya, dengan sahabat, entah dengan sahabat kamu, entah dengan pasangan kamu, triparty dia ya. Karena memang ada pergaulan yang mungkin dia merasa bahwa ini sudah nggak bagus, ini sudah nggak pantas ya. Lebih dari sekedar teman menurut dia, walaupun memang kamu mungkin bilang ini kita hanya teman, tapi dia merasa bahwa kayaknya sudah lebih dari teman. Kenapa? Karena sayang-sayangan, cinta-cintaan di WA itu ya. Dia melihat sosial media kamu, ataupun mungkin dia buka HP kamu, ada sayang-sayang ya. Nah ini, jadi dia merasa bahwa kamu itu sudah menduakan dia ya, dan pergaulan kamu juga kurang bagus. Dia mau kamu juga bisa menyeleksi sahabat-sahabat dan orang-orang yang sebenarnya membuat kamu berpaling gitu ya. Kalau memang kamu tidak memperjuangkan dia, ya sudah, putus aja dibandingkan kamu menyakiti dia ya. Karena saya lihat sini ada triparty juga ya, entah dia yang mempunyai pasangan lain karena kesepian, ataukah kamu yang pergi meninggalkan dia seperti gitu karena bosan aja ya. Karena saya lihat sini ada bosan dan kesepian ya. Dan dia juga mau kamu lebih pemaaf ya. Kayak macam kalau di sini diadili ya, kalau ada salah ya kamu harus bisa lebih bisa apa ya, kalau dibilang kalau dia salah berikanlah dia maaf. Ini malah kadang-kadang dia nggak tahu maaf atau tidak, ataupun mungkin kalau seandainya kamu yang salah mintalah maaf, ini enggak, seakan-akan membenarkan kesalahan kamu. Jadi dia merasa kayak sedih juga, ini sebenarnya saya harus bikin bagaimana ya, kayak macam bingung apa yang dia harus lakukan. Dia nggak tahu karena diam. Ini lebih banyak diam ya. Dan terkadang kamu tuh overprotective, selalu membuat atau menginginkan hal-hal yang harus sesuai dengan kamu, sehingga membatasi ruang gerak dia. Ya dia merasa tidak nyaman ya. Jadi mungkin sekarang ke depan kamu harus bisa lebih membuat dia nyaman dengan menjadi diri sendiri ya. Gak usah terlalu banyak atur-atur dia ya atur nggak apa-apa, tapi konteksnya apa dulu gitu. Jangan terlalu intervensi dia, mengekang. Nah ini ya, dia merasa seperti gitu, kamu terlalu overprotective terhadap dia, saking sayangnya. Ada beberapa yang saking sayangnya malah kamu nggak boleh kesana, kamu nggak boleh kesini, kamu nggak boleh main dengan si ini, kamu nggak boleh main dengan si itu. Nah ini ada beberapa ya. Dan dia juga mau kamu lebih banyak istirahat ya, karena saya lihat di sini ada yang sakit, ada yang pusing ya. Seakan-akan kayak macam hidup nih tidak berkembang ya, ataupun mungkin kamu sibuk dengan kerjaan kamu, jadi sampai begadang malam juga ya. Seakan-akan kayak macam apa ya, ya tidak nyenyak tidurnya ya, ataupun mungkin apa ya kalau dibilang, ini ada beberapa ya, karena ini energinya juga campur ya. Jadi ada yang mau kamu itu lebih banyak tidur ya, banyak istirahat maksudnya ya, karena apa ya kalau dibilang, kayak macam mungkin insomnia atau bagaimana ya, bukan insomnia juga sih, tapi maksudnya kamu itu kayak macam begadang, tapi begadang yang nggak jelas gitu. Kalau kerja sih nggak apa-apa, ini ada yang cuman hanya main game ya,
putar online apa gitu ya, dia malas itu, apalagi kalau yang chattingan itu sampai tengah-tengah malam. Nah ini ya dia nggak mau, dia cemburu sebenarnya, walaupun mungkin kamu tidak seperti begitu, tapi dia pikirannya negatif ya kalau kamu kalau kamu begadang ya. Dan kalaupun seandainya di sini kan ada juga yang banyak tidur. Nah ini ada juga yang banyak tidur, dia mau tuh kamu lebih produktif ya. Tidur aja kerjanya, sedangkan kita lagi butuh duit tapi masih tidur aja ya. Nah ini dia mau kamu lebih produktif, lebih mengeksplor kemampuan kamu dengan kerja apa ke biar menghasilkan, jangan hanya tidur aja ya. Tapi ada juga yang tadi dibilang dia mau tidur, istirahat tapi ujung-ujungnya dia periksa masih online. Jadi dia bingung ya, ini orang ini kok nggak jujur ya. Dibuat dia stres ya, tekanan batin juga menguruskan ini. Orang yang terkoneksi dengan Aquarius ini agak sedikit emosi dengan kamu ya, kayak macam saya lihat energinya kayak jelek aja semuanya nih. Ya kamu harus bisa introspeksi diri ya. Mungkin kamu merasa bahwa tidak gitu kok ya, tetapi ya dia yang merasakan, orang lain kan yang menilai ya, bukan diri kamu ya. Sama seperti kaca kan, bagaimana kalau kita mau berkaca, pasti kalau kita mau lihat diri kita cantik kan pasti harus berkaca, harus ada media. Nah ini karena kita tidak bisa melihat diri kita, orang lain yang bisa menilai. Kalau tidak ya bantuan media itu kaca. Nah ini sama dengan ini, kalau memang kamu merasa enggak kok, tapi kan dia yang menilai. Jadi kamu harus bisa introspeksi diri ya. Dan dia mau kamu tuh harus lebih fokus ya. Kalau memang kamu mau mencari duit ya fokus cari duit. Jangan cari duit besok malas, besok tidur, besok Senin Kamis usahanya. Dia mau kamu fokus pada apa yang kamu inginkan ya. Harus tekun juga ya. Dan harus lebih hemat. Jangan malah sudah ada usaha untung dikit malah ya ada beberapa yang saya lihat di sini main judi atau apa gitu ya, lebih banyak ke judi online, sabung ayam ya. Saya lihatnya ada beberapa ya pasangannya emosi ya, karena bukan dipakai untuk yang baik-baik tapi malah main judi ya. Nah ini ya, kedapatan dia marah nih. Dia mau kamu lebih hemat, cermat dalam mengatur keuangan, walaupun mungkin kamu punya uang gitu, tetapi tetap harus kamu bisa mengaturnya dengan baik ya. Dan ya itu ada yang hubungan digantung, dia mau kamu juga bisa memberikan yang terbaik untuk diri kamu dan diri dia. Kalau memang kamu mau perjuangkan dia silahkan, kalau tidak ya jangan mem-PHP-in seperti gitu ya. Oke, mungkin itu yang saya lihat ya, orang-orang yang terkoneksi dengan kamu ya, perasaannya, situasi dan kondisi yang dialami saat ini ya. Ciri-cirinya ada yang tinggi ya, kutilang, kurus, tinggi langsing ya dia. Bodinya seksi ya, bohai juga ada sih, cuman nggak terlalu gemuk ya. Pokoknya bagus, dari kurus ke padat ya. Terus berpenampilan menarik. Terus saya lihat juga di situ dia biasa pakai kontak lens, senyumnya menarik, manis ya. Dia ada pakai behel ya, kawat gigi ataupun juga ya soft lens tadi, kontak lens. Rambutnya ada yang dicat, ada yang tidak juga, ada natural juga ya. Rambutnya agak gelombang, ada juga yang lurus ya, tapi lebih banyak di sini saya lihat nggak tahu ya, ini kalau cewek ini kayaknya lebih banyak ke ikal gelombang-gelombang, mungkin karena girly gitu ya, nggak tahu ini apakah di catok atau apa ya, pokoknya ya itu, makanya saya bilang ada yang lurus, ada yang ikal ya, kamu menyesuaikan aja. Terus fashion, dia memperhatikan penampilan, makanya tadi saya bilang berpenampilan menarik ya. Pakai kacamata ya, dan saya lihat juga di sini orangnya tegas, disiplin dan mempunyai prinsip seperti gitu. Makanya dia mau kamu juga mempunyai prinsip gitu, jangan terlalu mau diatur-atur orang ya, harus tegas pada diri sendiri gitu ya. Oke, mungkin itu yang saya lihat ya, orang yang terkoneksi dengan kamu dari situasi dan kondisi dia saat ini, perasaan dia terhadap kamu sehingga dia galau, gundah gulana, sedih ya, nggak jelas gitu sama kamu ya. Kalau memang ada ya kamu rubah ya, kalau yang jeleknya ya. Kalau tidak ya dipertahankan, berarti bagusnya yang kamu pertahankan ya, dengan ciri-cirinya. Semoga ada yang resonate. Saya mau lihat lagi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu dari zodiak ya. Dari zodiak yang terkoneksi ada Taurus, Gemini, Aries, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Pisces dan sesama Aquarius ya. Dari inisial ada huruf H, Q, P,
J L M S W H M G B A R T S L Y F dan U. Kalau double berarti energinya up ya. Kamu bisa menyesuaikan aja. Dan dari angka ini saya ambil dari tanggal 1 sampai 31, tapi ini bukan tanggal ya. Maksudnya ini bukan tanggal saja begitu ya. Entah kamu tanggal, entah tanggal apa gitu ya. Entah nomor baju, nomor sepatu ya, karena kita berkaitan tangga ya, berkaitan dengan angka ya. Jadi ya seperti gitu, kamu bisa menyesuaikan aja ya, sesuai intuisi kamu. Saya mulai dulu dari 1 sampai 10, ada angka 3, 8, 7, 4, 1, 5, 2, dan 9. Dari 11 sampai dengan 20 ada 17, 18, 20, 13, 14, 11, 12, dan 16 ya. Dari 21 sampai 31 ada angka 25, 21, 27, 30, 29, 28, 31, dan 24 ya. Itu dari ketiga kategori, dari zodiak, inisial, dan dari angka. Semoga ada yang resonate dengan kalian Aquarius. Oke, saya mau lagi lanjut ya. Ambil 3 kartu pesan universe kepada kamu. Apa yang ingin universe sampaikan kepada kalian? Yang universe ingin sampaikan, kamu harus lebih tenang ya, lebih sabar, lebih damai, dan ya kalau memang kamu merasa bahwa kamu di lingkungan toksik, harus bisa mengambil keputusan juga untuk diri kamu sendiri. Itu yang tadi sama ya, ditegaskan kembali sama universe. Kalau memang kamu mau perjuangkan dia, silahkan perjuangkan. Kalau memang kamu merasa bahwa dia tidak cocok buat kamu, silahkan pergi ya. Jangan ragu, jangan bimbang ataupun merasa sendiri ya. Masih banyak orang-orang yang akan menyayangi kamu, mencintai kamu. Saya lihat di sini kamu kayak bingung, takut, cemas, siapa lagi yang sudah punya pasangan ya. Pasangannya kok kayak kurang memperhatikan, tidak peduli. Padahal sebenarnya dia peduli sama kamu, cuman mungkin kamu yang kurang, ada yang harus diperbaiki gitu ya. Ataupun kalau memang yang tadi saya bilang belum sah ya, tapi dia on off ya, kamu juga harus bisa lihat kenapa sampai dia on off. Kalau memang dia tidak cinta, kenapa kamu harus paksakan ya. Kalau ini kan kita bicara cinta ya. Kalau dia memang sudah nggak mau memperjuangkan kamu, ya sudah, kamu pergi untuk mencari cinta yang baru, cinta yang masih banyak cinta-cinta lain yang mau memperjuangkan kamu ya. Seperti kita harus lebih tenang, banyak berserah kepada universe, banyak berdoa ya, dan banyak juga bersedekah supaya pintu ataupun doa-doa orang yang yang kamu bantu itu bisa membawakan kamu ke, artinya mengantarkan doa-doa kamu ya lebih cepat bisa terkabul ya, dan kamu bisa juga mendapatkan karma baik di masa depan ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untuk kamu Aquarius ya. Semoga resonate dan bisa bermanfaat buat kamu. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.